Salam sehat. Kita masuki ke part yang ketiga, di mana sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa impotensi yang pertama berdasarkan kemampuan penetrasi ada dua. Yang pertama, tidak mampu melakukan penetrasi karena memang tidak bisa ereksi, tidak bisa bangun, sehingga tidak mampu melakukan penetrasi, tidak bisa memasukkan Mr. P Anda atau burung Anda ke dalam Mrs. V milik istri Anda. Dan yang kedua, punya kemampuan penetrasi, tetapi saat berhubungan, saat menjalankan tugas tidak bisa ejakulasi. Ejakulasi adalah proses keluarnya sperma dari Mr. P Anda. Pada saat ejakulasi pasti akan bersamaan dengan titik klimaks, titik puncak kenikmatan. Nah, sehingga pada orang tersebut bisa melakukan hubungan, bisa penetrasi, tetapi tidak bisa ejakulasi, maka akan berakhir begitu saja. Nah, dari kedua jenis ini, yang pertama bisa karena akibat faktor psikis, bisa juga karena faktor gangguan fisik atau penyakit. Dan yang faktor kedua murni dari faktor psikis, di mana orang tersebut mampu ereksi, mampu penetrasi, tapi tidak bisa ejakulasi. Ini fix hanya karena faktor psikis. Sehingga ketika diperbaiki gangguan psikisnya, gangguan pikirannya, gangguan pola pikirnya, pasti akan kembali normal. Nah, sekarang pada part 2 saya sampaikan bahwa impotensi berdasarkan gangguan ada dua, yaitu gangguan fisik atau penyakit, yang kedua gangguan psikis. Kalau dihubungkan dengan pada yang pertama, di mana impotensi berdasarkan ketidakmampuan penetrasi, itu bisa faktor penyakit, bisa juga faktor psikis. Nah, sekarang obatnya apa? Kalau yang faktor psikis tentunya bisa dengan obat-obatan, bisa cukup dengan diskusi dengan orang psikolog, maka kemudian bisa selesai tanpa obat. Unek-uneknya permasalahannya disampaikan, sehingga kalau penyebab dari faktor psikisnya ini bisa terkoreksi, bisa ada solusi yang baik, bisa ada jalan keluar, yang tentunya dari pihak istri harus bisa membantu cara pengobatan tersebut, maka bisa selesai permasalahan impotensi yang karena faktor psikis. Nah, yang faktor karena penyakit tentunya obat harus diminum rutin apabila penyakit tersebut harus minum obat. Bersamaan obat diminum secara rutin, kemudian faktor ketidakmampuannya karena tadi ada pembuluh darah dan pembuluh saraf yang melemah, bisa dirangsang, bisa dikoreksi dengan obat-obatan tertentu. Yang tentunya obat tersebut tidak boleh memberatkan karena penyakitnya. Atau ketika diberikan obat, kemudian bisa ereksi, bisa penetrasi, saat berhubungan bisa menyebabkan fatalnya orang tersebut karena penyakitnya adalah jantung yang semestinya tidak boleh banyak aktivitas. Nah, tentunya dari diskusi, dari pengobatan yang teratur, penjelasan dari dokter, maka permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Dan tentunya obat-obatan yang khusus untuk merangsang tentang libido meningkat dan sebagainya, ini ada ranahnya sendiri yang tidak bisa disampaikan melalui channel ini atau video ini. Itu ya penjelasan tentang impotensi. Sudah maghrib nih, ayo segera kita sholat. Salam sehat.